Pak Rizal, kalau kita lihat begitu sebetulnya kan memang ada instrumen-instrumen ya yang cukup mempengaruhi atau mendorong laju penguatan dari rupiah. Lantas jika kita membahas mengenai potensi aliran dana asing yang masuk ke tanah air, bagaimana Anda melihat potensi aliran dana asing yang masuk ke tanah air usai pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed? Iya, saya kira, ini peluang besar begitu ya bagi, apa namanya, investasi asing, masuk gitu. Mengapa? Karena dengan nilai tukar rupiah yang kuat ya, harapannya kita kan, minat ya, investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia juga semakin tinggi gitu. Dan, tentu, ekspektasi mereka ya, eee, investor asing ini juga akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar pada saat rupiah menguat. Eee, nah, dan ini, meskipun, apa namanya, kondisi seperti itu, tetapi lagi-lagi, harapannya realisasi dari, investasi asing ini atau FDI, foreign direct investment ini juga, mampu terrealisasikan gitu ya. Eee, Tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga di sektor realnya. Yang pasti ya, dengan menguatnya, nilai tukar, rupiah terhadap dolar, maka tentu akan banyak dampak positifnya. Ya salah satunya tadi ya, investasi asing akan semakin menguat, bahkan akan semakin, tinggi gitu ya, masuk ke Indonesia dengan harapan, return of investment serta yield mereka yang akan diperoleh juga semakin tinggi. Selain tentu, selain investasi tadi begitu ya, daya beli masyarakat juga akan semakin membaik, apalagi saat ini yang kita hadapi juga sedang terjadi, penurunan, daya beli ya, dengan, deflasi yang, berturut-turut gitu. Termasuk juga, investor akan mempertimbangkan dengan menguatnya, nilai rupiah katakanlah begitu ya, maka harapannya biaya produksi juga akan semakin menurun. Ya mengapa? Karena, banyak bahan baku penolong impor yang selama ini menjadi, andalan begitu ya untuk memproduksi barang, di Indonesia gitu ya. Dan dengan menguatnya suku bunga, rupiah gitu ya terhadap dolar, maka, biaya produksi juga akan turun. Ya tentu, hal yang paling penting adalah bagaimana stabilitas ekonomi misalnya khususnya untuk yang makro, penguatan rupiah ini juga menjadi indikator Baik, penting untuk melihat stabilitas, ekonomi kita gitu Mbak, selain, baik. dari, aspek yang lainnya. Mengamati tadi kalau kita lihat ya rupiah ternyata kembali menyentuh level 15.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, artinya Anda melihat apakah memang pasar begitu ya cukup optimistis menyambut era pemangkasan suku bunga ini dan kalau kita lihat memang nampaknya langsung direspon begitu ya dengan penguatan dari rupiah yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat tadi di peragangan di saat ini begitu rupiah di 15.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini Pak John? Kalau kita lihat memang kan ini masih euforia ya, Mbak, ya. Jadi dengan pemangkasan Fed yang 50 basis point dan ekspektasi bahwa Fed-nya akan lebih, agresif lagi ke depan, jadi diharapkan dengan penurunan suku bunga yang ke depannya akan lebih agresif sehingga dolar ya kemungkinan akan bearish gitu ya. Dan walaupun memang BI akan mengikuti, The Fed gitu ya, tapi kemungkinan penurunan BI itu nggak akan sebanyak The Fed gitu. Itu yang mungkin jadi euforia saat ini dan kalau kita lihat memang rupiah jadi salah satu mata uang di Asia gitu ya yang, performance-nya paling bagus ya, dari mulai bulan Agustus ke September ini gitu. Dan itu yang jadi mungkin kalau dilihat memang, seperti disebut tadi Pak Rizal juga bahwa data-data secara ekonomi Indonesia bagus, walaupun memang secara inflasi itu terjadi deflasi beberapa bulan Hmm. terakhir, itu juga perlu jadi concern. Kenapa? Karena, menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga di Indonesia itu mungkin semakin, melemah ya. Itu yang perlu dicek sih. Memang at one point kalau tidak ada katalis tambahan, euforia ini akan sampai di, normal checking ya. Kita akan lihat di berapa level normal checking-nya market saat ini, tapi so far kita akan enjoy ya. Kita di market sih enjoying, the curve lah so far.
Baik, tapi kalau dikaitkan nih, sebetulnya kan memang rupiah ini penguatan juga salah satunya karena langkah dari The Fed begitu ya, memangkas suku bunganya. Tapi juga apakah ini sebagai sebuah sinyal juga atau pertanda bahwa sebetulnya indeks dolar juga sedang melemah saat ini, Pak John? Tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ya, memang kalau kita lihat indeks dolar melemah, tetapi kalau kita lihat dibandingkan pelemahan indeks dolar, pelemahan dolar rupiah itu memang lebih lebih kenceng ya. Kita lihat memang rupiah itu lebih menguat, lebih kenceng dibandingkan pelemahan indeks dolar. Jadi memang kalau lihat dari sini, ya betul bahwa dolar lagi bearish, tetapi rupiah posisinya eh, lebih kuat dibandingkan beberapa mata uang lain. Seperti itu, Pak. Mungkin itu yang juga kelihatan mungkin beberapa arus asing masuk ya. Kalau tadi Pak Rizal bilang ada beberapa instrumen gitu. Memang kalau kita lihat di SRBI juga foreign juga banyak masuk. Dan mungkin ke depannya juga kalau SRBI yield-nya turun terus, foreign-nya mungkin bisa diharapkan pindah dari SRBI bisa ke instrumen-instrumen yang longer term ya, longer tenor ya di bonds. Karena kalau kita lihat di SRBI sendiri 28% kepemilikan itu adalah milik foreign, which is SRB itu sekitar 900 triliun, berarti 250 triliun hampir itu foreign ya. Kalau misalnya memang itu pindah di luar itu dana udah di Indonesia ya. Kalau itu pindah ke bond semua ya mungkin bond Indonesia hopefully yield-nya bisa turun ke level 6,3, 6,2 mungkin ya. Baik, artinya juga ini akan melanjutkan potensi masuknya investor asing atau modal asing ke tanah air ya, Pak John? Ya, sepanjang market berpikir bahwa real interest rate di Indonesia lebih baik dibanding Amerika, saya rasa itu akan masih menjadi momen buat asing untuk bisa masuk ke Indonesia ya, karena memang sekarang kalau kita lihat spreadnya Indonesia 6,4, 10 years Indonesia, sementara 3,7 di Amerika sekitar 207 basis. Kalau kita lihat pada saat Indonesia lagi positif banget tuh bisa di 220, 240 selisihnya, berarti masih Hmm. bisa banyak masuk ya. Hopefully ini kedepannya lebih baik. Tapi ya tadi seperti bilang, ya kita masih ngelihat progres dari Fed Fund akan seperti apa, kemudian kabinet Indonesia seperti apa, dan siapa pemenang di US ya. Karena at one point market pasti akan melakukan normalisasi juga.